Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru Kusnul Khotimah yang sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Sentani. Nah, pada kesempatan ini Bu Guru akan mengajar mata pelajaran IPS kelas 9 dengan pokok bahasan interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemudian subpokok bahasannya adalah keadaan alam dari negara Jerman. Jadi hari ini anak-anak bersama Bu Guru berjalan-jalan ke negara Jerman dulu ya. Ya, negara Jerman itu merupakan negara maju yang ada di benua Eropa. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan keadaan alam dari negara Jerman. Nah, selamat menyimak. Anak-anakku yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan, mari mulai menyaksikan pembahasan materi tentang kondisi alam negara Jerman. Ya, sebelumnya pengantar dulu ya. Bu Guru tampilkan bola dunia yang menggambarkan letak negara-negara yang ada di dunia. Kemudian siap-siap naik pesawat yang akan membawa kita berjalan-jalan menuju ke negara Jerman. Ya, siap untuk lepas landas menuju negara Jerman. Satu lokasi. Jerman terletak di kawasan Eropa bagian barat dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia. Dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Jerman merupakan negara terluas ke-7 di Eropa dan ke-62 di seluruh dunia. Wilayah negara ini sekarang adalah hasil dari Perang Dunia II dan sebelumnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup bagian dari Polandia, Ceko, serta Kaliningrad atau Königsberg sekarang dikuasai oleh Rusia. Jerman memiliki pantai yang berhadapan dengan Laut Baltik di timur dan di Laut Utara di bagian barat. Nah, ini adalah gambar peta dan juga kota yang ada di Jerman.
Jerman beribu kota di Berlin ya, Nak ya. Di dalam peta nampak bahwa ada tertulis Berlin. Nah, ini adalah kotanya. Kemudian yang berikutnya adalah iklim. Iklim Jerman termasuk iklim kontinental basah. Suhu udara saat musim dingin hingga mencapai suhu minus 26 derajat Celcius. Pada musim panas, suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Iklim di Jerman dipengaruhi oleh iklim daratan. Kondisi tersebut karena banyaknya daratan yang ada di Jerman. Nah, berikut ini Bu Guru tampilkan gambar pada saat musim dingin di Jerman. Musim dingin atau biasa dikenal dengan musim salju ya. Nah, yang berikutnya lagi Bu Guru tampilkan gambar musim panas di Jerman. Berikutnya lagi adalah gambar saat musim semi di Jerman. Bunga-bunganya nampak indah, bersemi ya karena musim semi. Yang berikutnya lagi Bu Guru tampilkan gambar saat musim gugur di negara Jerman. Daun-daun mulai berguguran. Berikutnya yang nomor 2 adalah topografi. Bentang alam di Jerman didominasi pegunungan, salah satunya pegunungan Alpen yang melewati Jerman. Dataran rendah terdapat di Jerman bagian utara. Wilayah ini lebih dekat dengan pantai utara. Dataran tinggi berada di bagian tengah wilayah Jerman, dibelah oleh Sungai Rhine. Secara umum, topografi Jerman adalah dataran rendah di utara dan wilayah berbukit-bukit di bagian selatan. Puncak tertingginya adalah Zugspitze. Kemudian, yang berikutnya adalah gambar dari pegunungan Alpen.
Yang berikutnya adalah gambar dataran rendahnya. Berikutnya ini adalah gambar dataran tinggi. Dataran tinggi umumnya digunakan sebagai perkebunan dan juga untuk peternakan. Yang berikutnya adalah gambar dari Sungai Rhein yang ada di Jerman. Apabila dilihat dari gambar ini, nampak sungainya sangat indah dan juga bersih. Ya, yang berikutnya lagi adalah mengenai geologi atau batuan yang ada di Jerman. Wilayah Jerman merupakan bagian kecil dari formasi geologi benua Eropa. Kondisi ini mengakibatkan terbentuknya kenampakan basement of Germany. Geologi Jerman saat ini telah berubah karena perbedaan wilayah dan kekuatan tenaga internal dan eksternal masa lampau. Nah, ini adalah contoh kekayaan sumber daya alam yang ada di Jerman. Contoh dari gambar biji besi. Berikutnya adalah gambar hasil sumber daya alam batu bara. Selanjutnya adalah gambar dari sumber daya alam kayu atau hasil hutan. Berikutnya adalah gambar uranium.
Berikutnya adalah gambar tembaga. Nah, berikutnya adalah gambar nikel. Ya, itulah tadi hasil dari sumber daya alam Jerman. Berikutnya adalah flora dan fauna khas Jerman. Jerman termasuk negara beriklim dingin. Hutan konifera dengan pohon berdaun jarum terhampar luas di sekitar pegunungan Alpen. Kemudian Jerman bagian barat ditutupi hutan yang luas, dan untuk faunanya yang khas dari negara Jerman itu seperti rusa dan babi hutan. Ini adalah tampilan dari jenis flora yang ada di Jerman. Contohnya adalah gambar pohon ek. Contoh flora berikutnya lagi adalah gambar hutan yang ada di Jerman, yang mana di dalam hutan itu banyak ditumbuhi jenis flora. Selanjutnya adalah gambar pohon cemara. Yang berikutnya lagi adalah gambar pohon pinus yang merupakan flora yang ada di Jerman juga. Masih akan Bu Guru tampilkan gambar flora, yaitu pohon beech. Pohonnya sangat indah karena daunnya berwarna yang cantik dan indah. Berikutnya adalah gambar dari contoh fauna khas yang ada di Jerman. Yang pertama adalah gambar fauna rusa. Kemudian yang kedua adalah gambar fauna khas lainnya, yaitu babi hutan.
ini ya, jenis babi hutan. Ya, anak-anakku yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan, siap-siap ya untuk pembahasan soal-soal. Silahkan disimak dan juga bisa ditulis apabila memungkinkan untuk ditulis, dan juga bisa diingat-ingat ya. Satu, di sebelah selatan negara Jerman berbatasan dengan. 2. Jerman terletak pada. 3. Iklim Jerman termasuk iklim. Topografi Jerman adalah titik-titik di utara dan wilayah titik-titik di bagian selatan. Tumbuhan di kawasan Jerman bagian titik-titik seperti pohon ek, pinus, cemara, dan beech. Siap-siap untuk menjawab ya, dibahas bersama dengan Bu Guru. Mari disimak. Inilah pembahasannya. Di sebelah selatan negara Jerman berbatasan dengan Swiss dan Austria. Jerman terletak pada 47 derajat sampai 55 derajat lintang utara dan 60 derajat sampai 150 derajat bujur timur. Iklim Jerman termasuk iklim kontinental basah. 4. Topografi Jerman adalah dataran rendah di utara dan wilayah berbukit-bukit di bagian selatan. Tumbuhan di kawasan Jerman bagian timur seperti pohon ek, pinus, cemara, dan beech. Nah, sekarang siap-siap untuk mengambil gambar atau difoto ya kesimpulan dari materi hari ini. Jerman terletak di kawasan Eropa bagian barat dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Jerman merupakan negara terluas ke-7 di Eropa. Iklim Jerman termasuk iklim kontinen basah. Bentang alam di Jerman didominasi pegunungan, salah satunya pegunungan Alpen. Wilayah Jerman merupakan bagian kecil dari formasi geologi benua Eropa. Tumbuhan di kawasan Jerman bagian timur seperti pohon ek dan lain-lain. Kemudian fauna khas Jerman adalah rusa dan babi hutan. Nah, sekarang saatnya evaluasi. Silahkan difoto soalnya dan diperhatikan di layar ya. Nanti anak-anak silahkan dikerjakan di rumah sebagai latihan. Untuk melengkapi materi pembelajaran hari ini, berikut Bu Guru tampilkan 10 tempat yang sangat menarik dan indah yang ada di Jerman. Selamat mengikuti video berikut ini. Yang pertama, Rothenburg. Nampak bangunan yang sangat megah dan juga lalu lintas masyarakat atau penduduk yang sangat aktif dan padat ya.
Berikutnya lagi adalah Rügen Island. Ya, pemandangan laut yang sangat indah. Dan juga ada sarana transportasi massal kereta api. Bisa menikmati sunset juga ya. Berikutnya adalah Romantic Rhein. Ini adalah Sungai Rhein yang ada di Jerman, sepanjang negara Jerman ya. Dijadikan tempat wisata yang sangat bagus dan menarik. Sungainya juga bersih. Berikutnya adalah Kaleng. Nampak transportasi massal kereta api dan juga aktivitas penduduk yang berjalan kaki. Yang berikutnya adalah Dresden. Nah, di sana ada juga transportasi seperti halnya di Indonesia ya, masih tradisional, dokar atau delman. Sangat indah taman yang ada di kota tersebut. Yang berikutnya lagi adalah Lübeck.
Ya, nampak adalah sarana transportasi air, kapal. Yang berikutnya lagi adalah Heidelberg. Masih ada transportasi air. Nampak wisatawan yang duduk santai. Kemudian struktur rumah-rumah yang ada di bukit-bukit ya. Nampak hijau. Yang berikutnya lagi adalah Neuschwanstein. Ya, ini keindahan yang ada di pegunungan. Bangunan yang ada di atas pegunungan sangat indah. Yang berikutnya lagi adalah Munich. Dan yang terakhir ini adalah video dari kota Berlin yang menjadi ibu kota negara Jerman. Demikian tambahan video dari Bu Guru. Semoga bisa menarik perhatian anak-anak sehingga suatu saat bisa bercita-cita untuk meneruskan pendidikannya ke negara Jerman ya. Sekian dulu video dari Bu Guru. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih anak-anak yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan sudah menyimak pembelajaran tentang keadaan alam dari negara Jerman. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti? Semoga apa yang Bu Guru berikan dapat dipahami dan bisa dimengerti ya, dan bisa membantu pembelajaran anak-anak di sekolah. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, mari anak-anak semua berdiri sambil bertepuk tangan. Nah, bernyanyi bersama Bu Guru ya, menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke, lagu wajib nasional. Baik, ayo semua mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke,
Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak sudah bernyanyi bersama Bu Guru. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Salam literasi.